Shalom Bapak Ibu Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GBI Keluarga Allah Blessing. Ya, kita sudah ada di akhir ya, pertengahan sampai akhir bulan Juni, dan saya percaya Bapak Ibu, biarlah Tuhan tetap menyertai kita dan biarlah di semester kedua kita melangkah dengan penuh kepastian sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, yang percaya, katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita masih dengan tema yaitu dipenuhi dan juga dipulihkan, ya, yaitu bagaimana Pentakosta ya bekerja dan juga melawat setiap kita semua. Tetapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua tanpa terkecuali Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Hamba-Mu mungkin hanya bisa mengingatkan dan juga menguatkan sementara, tapi firman-Mu dapat mengubahkan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah khotbah lanjutan daripada sejarah Pentakosta yang minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu tepatnya, ya 2 minggu lalu dan minggu lalu kita belajar tentang sejarah Pentakosta, bagaimana maknanya diubahkan. Nah, hari ini tema saya adalah berkat Pentakosta. Nah, saya percaya Bapak Ibu ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak terima, tapi hari ini kita dilayakkan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi adalah sebuah kemurahan dan juga digenapi oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, saya akan ambil Bapak Ibu ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Itu adalah poin yang pertama. Yang pertama bahwa berkat Pentakosta, yaitu Roh Kudus memenuhi dan tinggal tetap dalam setiap orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa sebenarnya Roh Kudus itu dalam perjanjian lama itu pergi-pergi Bapak Ibu. Hinggap lalu pergi, hinggap lalu pergi. Nah, sebelum itu yuk kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Perhatikan Bapak Ibu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saya garis bawah itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Gitu ya. Yang kedua, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan yang ketiga, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu, pertama kali saya mau sampaikan adalah percayalah bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, setiap kata dituliskan dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu ke Kristus, ya, bahwa anugerahnya dilimpahkan kepada kita. Nah, ada 3 kata di ayat 2 dikatakan memenuhi seluruh rumah, yang ayat 3 mengatakan hinggap, ayat yang keempat mengatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Nah, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, ya, bahwa hadirat Allah itu hanya ada di ruang Maha Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu belajar mengenai tabernakel gitu ya, pada zaman Musa gitu ya, itu bahwa hadirat Allah hanya ada di ruang Maha Kudus. Di luar itu tidak ada. Karena itu Bapak Ibu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus pun hanya orang-orang kudus, yaitu imam-imam besar. Ya, itu pun kalau imam besarnya jujur. Kalau imam besarnya nggak jujur, Bapak Ibu, pada saat dia masuk, cahaya kemuliaannya atau kebenarannya itu justru membunuh yang nabi yang berdosa tersebut atau yang tidak kudus tersebut. Karena itu nabi yang masuk harus dikasih lonceng di kakinya. Sehingga kalau lonceng itu tidak berbunyi, maka mulailah ditarik pelan-pelan. Tidak ada yang berani masuk. Kenapa? Karena hadiratnya sungguh mulia, sungguh kudus. Sehingga setiap orang yang berdosa melihat, dia akan mati. Nah, tapi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita ada di dalam perjanjian baru. Ya, bahwa dia tidak hanya di sebuah ruangan, tetapi Bapak Ibu, dia ada menjadi omnipresence dimanapun. Pada suatu hari ada yang tanya kepada saya gitu loh. Apakah benar Tuhan itu di mana-mana? Ya, berarti di kamar mandi ada? Ada. Ya, saya katakan seperti itu. Namanya juga di mana-mana gitu ya. Ya, apakah di diskotik ada? Ada. Apakah di tempat pelacuran ada? Ada. Ya, terus ngapain Tuhan ada di sana? Saya mau cuma beritahu. Tuhan ada di mana-mana, dia omnipresence. Tetapi dia ada di setiap pribadi umat manusia. Tetapi manusia menolak. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita nggak perlu masuk tabernakel Bapak Ibu. Tapi sekarang kita dapat menikmati hadirat Tuhan dimanapun. Karena itu Bapak Ibu, orang Kristen berdoa Bapak Ibu, itu dimanapun. Ya,
Mau kapanpun Bapak Ibu. Bukan hanya pada saat pagi, ya, makan siang, makan malam, lalu tidur. Bukan. Tapi kapanpun, dimanapun. Lalu yang kedua Bapak Ibu dikatakan hinggap. Ya, dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa dalam perjanjian lama hanya ada 3 yang dapat dihinggapi oleh Roh Kudus, yaitu nabi, raja, dan juga imam. Itu pun Bapak Ibu hanya sementara. Kalau mereka tidak kudus, Roh Kudus itu akan pergi. Saya kasih contoh peristiwa tentang Saul Bapak Ibu. 1 Samuel 10 ayat 6 mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya berubah. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, tapi 1 Samuel 16 ayat 14, sekali lagi ini perjanjian lama mengatakan, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, zaman dulu Bapak Ibu, zaman raja-raja Bapak Ibu, hinggap saja. Tetapi hari ini kita mengucap syukur karena ayat 4 mengatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang tekun berdoa, disitulah kita menerima Roh Kudus. Nah, saya sangat disayangkan bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang berpikir seperti ini. Oh, gereja sana lebih diurapi. Oh, pendeta itu lebih diurapi. Oh, tempat ini lebih kudus. Oh, ada hadirat Allah di tempat ini. Di sana nggak ada hadirat Allah. Bapak Ibu, saya mau beritahu, jangan samakan perasaan kita dengan hadirat Allah.